Seumur hidup kami melihat seluruh kebaikan, kemurahan Tuhan. Kalau kami ada di minggu yang baru, kami ada bahkan di bulan yang baru Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang membuat kami kuat, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengangkat kepala kami. Kami bersyukur Tuhan atas pembelaanmu, atas penjagaanmu, atas penyertaanmu Tuhan. Dan hari ini segala pujian, hormat, syukur kami hanya kami naikkan bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Untuk semua yang sudah Tuhan buat dan semua rancangan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan berakar, berbuah dari hidup kami Tuhan Yesus. Hidup kami menjadi lebih berarti Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami kuat dan cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat rekan-rekan Praise and Worship yang sudah melayanan kita pada pagi hari ini dan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita sudah sampai di bulan Agustus, ya, saudara. Sudah melewati semester pertama dengan penyertaan Tuhan, sudah memasuki bulan kedua di semester kedua di bulan ini. Semua karena anugerah Tuhan, tidak terasa ternyata ini sudah mendekati akhir tahun 2025. Haleluya. Excited sekali, dan bulan ini adalah bulan yang bicara tentang kemerdekaan. Ya, sepanjang bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita merdeka sudah berapa puluh tahun ya? Sudah lebih dari 80 tahun. Puji nama Tuhan. 80 tahun ya, lebih ya. Merdeka dalam konteks apa saudaraku? Kita banyak dengar tentang hal merdeka dalam konteks penjajahan, dalam konteks perhambaan, dalam konteks apalagi dalam konteks tuntutan pihak lain. Dan hari ini saya akan bicara satu tema, yaitu juga dalam kemerdekaan, dengan judul Teguh dalam Kemerdekaan. Stand firm in your freedom. Ya. Ada yang bilang merdeka itu bebas dari penjajah. Ada yang bilang juga bebas berpendapat. Merdeka itu bebas berpendapat, kemudian bebas bertindak. Ada lagi yang berkata, oh, merdeka itu berarti mandiri. Ada lagi yang bilang merdeka itu berdaulat. Kalau merdeka itu bebas melakukan apa saja, nah itu anak 5 tahun saudara ya. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Dan kita mau belajar apakah arti kemerdekaan di dalam Kristus yang sebenarnya. Bulan ini kita temanya adalah kasih Bapa Yahweh membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk, dari hutang, dan dari musuh. Yang percaya ini akan terjadi dalam hidup kita, sama-sama katakan amin. Amin. Dengan iman saudaraku ya. Dan yang pertama kita akan belajar bahwa sebenarnya di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan yang sejati. Tidak ada kemerdekaan yang sejati di luar Kristus. Karena kemerdekaan sejati hanya didapat di dalam Yesus. Amin. Dalam Yohanes 8 ayat 36 kita sama-sama buka. Kita akan baca dengan suara yang kedengaran 1, 2, 3. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Satu kali lagi sama-sama dengan suara yang kedengaran 1, 2, 3. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati, karena kita sudah ditebus oleh putra Elohim dan hanya didapat di dalam Kristus.
Firman Tuhan berkata, kamu benar-benar merdeka. Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Amin. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang olehnya, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Lalu setelah kita diselamatkan, kita tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Di Roma 6 ayat 12 dikatakan, oleh karena itu, oleh karena engkau sudah dimerdekakan, biarlah dosa tidak lagi berkuasa atas tubuhmu yang fana. Sehingga membuatmu menuruti segala keinginannya. Ya, kalau kita menjadi hamba dosa, berarti dosa itu memerintah dalam hidup kita. Menuruti hawa nafsu, menuruti dosa. Jadi kontrol atas tubuh kita ini dipegang oleh kontrol dosa. Saudaraku, kita ini sudah pindah. Kalau kita naik pesawat dari Palangkaraya ke Jakarta, kita pindah dari lokasi kita yang sebelumnya. Sebelumnya ada di Palangkaraya, lalu kita pindah ke Jakarta. Kita naik pesawat, kita harus beli tiketnya. Atau dibelikan orang lain. Mau kita beli sendiri atau kita dibelikan orang lain, pasti ada yang beli. Yang setuju katakan amin. Pasti ada yang beli. Karena di dunia ini sesungguhnya memang betul tidak ada yang gratis. Semuanya ada harganya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara makan gratis, ya, ditraktir sama orang itu pasti bayar, benar? Jadi nggak ada yang gratis ya saudaraku ya. Kalau kita menikmati semua di dalam Kristus, keselamatan itu gratis karena ada yang bayar untuk kita. Yaitu Yesus sudah bayar untuk kita ya. Di atas kayu salib. Indonesia merdeka karena ada yang bayar dengan tenaga, bahkan dengan nyawanya, dengan pikirannya. Sehingga kita bisa hidup di negara yang berdaulat, tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, pindah tempat ke dalam kerajaan Tuhan, demikian juga halnya saudaraku ya. Kalau kita yang tadinya hidup di dalam lumpur dosa, Tuhan memindahkan dan mengangkat kita ke dalam hidup. Transfer tempat. Seperti tadi kita naik pesawat dari Palangkaraya ke Jakarta, kita pindah tempat dan perlu tiket. Demikian juga untuk kita pindah tempat dari yang fana kepada kekekalan di dalam Kristus itu membutuhkan tiket. Yaitu salib Kristus, darah Yesus, saudaraku. Dan itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi kita pindah ke dalam kerajaan Tuhan. Sama-sama katakan kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan kita sendiri, apalagi kerajaan iblis. Jadi sebenarnya kita tidak boleh hidup seperti mau kita sendiri. Orang kita pindah ke kerajaan Tuhan. Rajanya adalah Tuhan. Dan di dalam kerajaannya kita tentu saja hidup dalam aturan dan tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Roma 6 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa kepada siapa kamu menyerahkan dirimu untuk taat sebagai hamba? Nah, perhatikan, taat sebagai hamba. Kamu adalah hamba terhadap yang kamu taati itu loh. Ini kata firman Tuhan. Entah itu dosa yang menuntun kepada maut atau ketaatan yang menuntun kepada kebenaran. Jadi nggak ada jalan tengah. Semuanya itu ada dua pilihan ya. Apakah engkau dituntun kepada maut? Apakah engkau dituntun kepada hidup? Nah, puji nama Tuhan kita yang ada di sini, ada di gereja ini, Tuhan tuntun kita kepada kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Di saat kita sudah diselamatkan, Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Lalu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah supaya kita bisa berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Orang berdiri teguh karena dia kakinya tidak dirantai. Dia bisa berdiri dengan teguh. Itu orang yang merdeka. Kalau orang merdeka tapi kakinya masih terikat, yang nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa teguh berdiri. Ya.
Karena sewaktu-waktu rantai itu bisa ada yang tarik, dia pasti akan jatuh. Tapi orang yang berdiri teguh, kakinya tidak terikat oleh rantai apapun. Galatia 5 ayat yang pertama berkata, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus, yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Ilustrasinya, utang kita yang ratusan miliar di bank, tiba-tiba ada yang bayar. Lalu ada pihak ketiga datang ke rumah mau sita harta kita, mau sita semua barang kita. Karena kita udah biasa hidup dalam kuk perhambaan, biasa tinggal di dalam hutang yang banyak. Jadi saat orang tagih kita mengalah, kita pasrah, kita diam aja, semua yang kita punya diambil. Ya, padahal sudah dibayar utang kita yang banyak dan besar itu, saudaraku ya. Terus yang kita lakukan apa? Tinggal kasih lihat ini notanya, ini buktinya kalau hutang saya sudah lunas. Saya nggak perlu bayar lagi. Tidak ada boleh kamu tuduh-tuduh saya lagi. Tapi berapa banyak orang Kristen karena merasa dia tidak layak, karena merasa dia nggak sanggup, karena dia merasa dia nggak mampu. Tapi dia mempertahankan itu dengan kekuatannya sendiri. Begitu ada yang tagih-tagih, begitu ada yang tuduh-tuduh, dia langsung merasa, oh iya ya, saya punya utang yang banyak. Saya ini hamba. Saya ini bukan siapa-siapa. Saudaraku, saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat dari akibat dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Karena kata firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8, kita selamat bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1 tadi berkata, berdiri teguh. Ya, kita baca dalam bahasa Inggrisnya, for freedom, karena kemerdekaan, karena demi kemerdekaan itu, Christ has set us free. Tuhan sudah membebaskan kita. Agar engkau merdeka, stand firm, berdirilah teguh, and do not be subject. Jangan jadi pelaku lagi. Do not be subject again to the yoke of slavery. Jangan jadi pelaku lagi terhadap kuk perhambaan. Jadi sesungguhnya orang yang merdeka itu harus bisa berdiri teguh. Amin, saudaraku. Orang yang merdeka itu sebenarnya dia sanggup untuk berdiri teguh. Oleh sebab itu Paulus berkata, kalau kamu sudah merdeka, kamu harus berdiri teguh harusnya. Ini adalah kebenaran, kita harus pegang kebenaran ini erat supaya bisa berdiri teguh. Banyak orang Kristen sekarang dibohongin ya. Kamu belum bebas, kamu harus berjuang agar bebas. Padahal Yesus sudah memperjuangkannya untuk kita di atas kayu salib. Kita masih terpenjara dengan masa lalu, kita masih terpenjara dengan pikiran, kita masih terpenjara dengan kecemasan, anxiety, kita masih terpenjara dengan hobi, kita masih terpenjara dengan kutuk, kita masih takut, saudaraku ya. Dan ini kenyataan kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Tapi kita memang gak bisa lepas dari hal-hal ini. Cuman kita bisa memutuskan untuk tidak terpenjara. Untuk tidak membiarkan dia bersarang dan menjadi besar di kepala kita. Untuk tidak membiarkan dia menguasai kehidupan kita. Wajar nggak kita takut? Wajar karena kita manusia. Kita masih punya pikiran. Wajar tidak kita cemas? Bisa, tapi kita nggak bisa membiarkan kecemasan. Kita nggak bisa biarkan pikiran kita menguasai hidup kita. Wajar nggak kalau manusia itu ada tiba-tiba kepikiran hal yang buruk, memikirkan hal yang buruk, yang tidak pantas? Bisa, tidak ada yang kebal. Cuman kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terpenjara. Yang mengerti katakan amin. Mari kita baca di Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 12.
Saya kan baca ayat yang ke-7 saja karena yang saya siapkan hanya ayat yang ke-7. Jadi ceritanya ini Herodes menangkap orang-orang Kristen ya, terutama orang-orang yang mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengajar tentang keselamatan di dalam Yesus. Yang sudah dia penggal adalah Yakobus, saudaranya Yohanes, dan Petrus masih dalam penjara. Dia akan menunggu giliran berikutnya. Kita akan baca Kisah Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan dan suatu cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah segera." Maka rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Ya, dia dirantai. Lalu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, kalau menepuk pundak Petrus itu dikatakan he struck Peter on his shoulder. He struck Peter on the side and woke him up saying, "Get up quickly." And the chains fell off ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan bahwa malaikat tersebut menepuk, ya, bukan cuma menepuk tapi ternyata memukul, tepukannya keras, ditampar gitu ya. Ada yang terjemahan berikutnya di dalam King James Version itu dia smooth, ya, dia tampar, dia pukul supaya Petrus tersebut bangkit, supaya dia bangun. Dia berdiri, terus malaikat suruh dia berdiri. Dan Petrus berdiri. Dia nggak bilang sama malaikat, orang saya dirantai gimana saya bisa berdiri. Tapi dia taat saja, tiba-tiba saja dia berdiri. Lalu malaikat bilang, pakai kasutmu, ikat pinggangmu, pakai jubahmu. Dia nurut loh. Jalan juga dia. Tiba-tiba pintu-pintu penjara terlepas. Dia nggak tanya, kamu siapa, kamu dari mana? Kenapa perintah-perintah saya mau dihukum mati atau gimana nih, saya mau dibawa kemana? Dia nurut aja. Dan begitu tiba-tiba dia sampai di lorong, di gang, tiba-tiba dia sadar, dia sudah ada di luar penjara dan tidak lagi terpenjara. Baru dia sadar, baru aku tahu, ternyata itu tadi malaikat Tuhan yang tuntun aku keluar dari penjara. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan itu melakukan hal yang tidak menyenangkan. Dia pakai pukulan ya, dia pakai tamparan bisa saja, dia pakai masalah untuk menyadarkan kita dan membangunkan kita, ya. Ketimbang kita dihancurkan oleh iblis. Yang ngerti katakan amin. Kalau Petrus nggak nurut sama malaikat, waktu malaikat pukul bahunya, dia akan mati dibantai oleh Herodes. Kita harus pilih, bakal mati konyol, ya dipukul sedikit-sedikit. Nah, lebih baik dipukul sedikit-sedikit, saudara, daripada kita mati konyol. Timbang kita membiarkan diri kita mati konyol, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya punya kesaksian dulu. Waktu masih jobless, ya. Jobless sekitar 20 tahun yang lebih, 20 tahun lebih lah udah ya. Suami saya nggak punya pekerjaan. Dia melamar ke seseorang untuk boleh bawa mobil orang tersebut, sewa mobilnya untuk jadi sopir. Lalu kita berharap positif supaya kita juga dapat pemasukan, kita punya uang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ternyata orang tersebut menolak, saudaraku ya. Dia nggak kasih mobilnya. Karena pada waktu itu suami saya jujur ceritain rute kemana dia akan bawa mobil tersebut untuk travel. Dan orangnya kayaknya nggak approve karena mungkin rutenya kurang baik dan jalannya nggak bagus, dia khawatir mobilnya rusak.
Ada masukan-masukan dari orang lain. Dan waktu itu suami saya kecewa. Kok gitu ya, kok dia dengar kata orang ya. Padahal saya ini kan bawa mobil, hati-hati, baik. Seperti punya saya sendiri. Saya bilang jangan kecewa. Tapi saudara, tahu nggak? Dari situ akhirnya dia beralih. Ya, usaha yang lain. Dan usaha itu akhirnya kami tekuni sampai sekarang. Ya, dia usaha di bidang musik. Kalau enggak, ya saya nggak tahu. Saya mungkin akan melihat suami saya pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Makan uangnya tuh nggak tega, saudaraku ya, nggak tega. Setelah pergi pagi, pulang malam, anak saya masih bayi. Pulang malam karena dilihat anak saya masih bayi, dia harus ngepel tengah malam. Itu susah sekali ngelihatnya seperti itu, saudaraku. Dan Tuhan lalukan itu melalui kekecewaan. Tuhan memberikan yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya. Tapi begitulah Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita, kita jangan dulu berburuk sangka kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya mengecewakan, membuat kita menangis dan terluka, membuat kita sepertinya ditampar, membuat kita dilukain, jangan terlalu berburuk sangka kepada Tuhan. Percayalah semuanya pasti baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tidak kasih penjelasan kepada Petrus. Tuhan cuma pukul Petrus supaya bangun. Dan Petrus taat, bangun dan rantai seketika lepas. Ya. Disuruh malaikat pasang ikat pinggang, dia pasang. Pasang sepatu, kasutnya dipasang. Pasang jubahnya dipasang. Ayo jalan loh saudaraku ya. Jadi sebenarnya untuk bebas dari penjara itu dari ayat ini, taat saja tanpa penjelasan. Sama-sama katakan, taat saja, tidak perlu alasan. Maka ikatan itu akan terlepas dengan sendirinya. Dia nggak nyahut, gimana bisa bangun, orang saya habis nih, badan saya dirantai semua, berat, puluhan kilo, rantainya berat. Gimana saya bisa berdiri, gimana saya bisa bangun, pakai baju, pakai ikat pinggang, nggak mungkin. Tapi dia nggak nyahut dan dia taat saja. Tidak perlu alasan, maka dia keluar dari penjara. Kalau kita bilang, saya nggak bisa lepas Pastor dari pornografi. Saya nggak bisa lepas dari ikatan hugel. Tahu hugel? Hubungan gelap. Saya nggak bisa lepas dari ikatan rokok, Pastor ya. Saya nggak bisa lepas dari hubungan terlarang. Ya, saudaraku, lakukan saja apa yang benar kata firman Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ngomong sama Tuhan. Maka di saat engkau taat, tiba-tiba rantai itu terlepas. Amin. Papa saya waktu itu tahun 92 sama-sama kami bertobat, lahir baru dibaptis. Saya bilang papa harus lepas rokok. Papa saya itu ngerokok sebungkus tuh satu hari. Mau dimanapun, mau di kendaraan, mau di rumah, ini ngasap terus gitu ya. Sampai dia nggak pernah berhenti batuk. Dan ternyata batuknya sampai sekarang. Karena itu menghantam kepada jantung dan paru-paru, pasti kerjanya panjang efeknya. 40 tahun ya, puluhan tahun ya, dia terikat dengan rokok. Tapi waktu itu saya ngomong sama papa saya, kalau enggak mungkin keadaannya dia enggak akan sampai sekarang panjang umur. Saya ngomong sama papa saya, berhenti Pak ngerokok, Tuhan enggak mau papa sakit, saya bilang. Dan waktu itu papa saya memutuskan berhenti tanpa tahapan. Langsung bisa, ya. Tidak pakai tahapan, setengah bungkus sehari, enggak. Dan atau satu batang seminggu, enggak. Memang berhenti total. Kita ambil tindakan iman. Sama-sama katakan, ambil tindakan iman. Pastor, saya punya banyak hutang. Ambil tindakan iman. Doakan, deklarasikan, hidup hemat, atur keuangan dengan baik, tidak besar pasak daripada tiang. Perbaiki cara kerja kita, perbaiki gaya hidup kita. Dan percayalah, seperti firman Tuhan, 5 roti 2 ikan, terima aja dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan melimpahkannya, maka semua akan kenyang, bahkan sisanya banyak dan berkelimpahan. Amin. Kelola berkat Tuhan dengan baik, saudaraku, dengan ucapan syukur.
Saat kita mau ingin lepas dari musuh, Tuhan sudah memerdekakan kita. Tuhan sudah bekali kita dengan kasih yang besar. Sehingga kita pasti bisa mengampuni, kita pasti bisa memaafkan. Ambil tindakan iman itu, doakan musuh kita. Ambil tindakan iman itu, ampuni mereka, berdamai sebisa mungkin. Sebisa mungkin kalau itu bergantung kepadamu, berdamai dengan semua orang. Itu tindakan iman, saudaraku ya. Tindakan iman. Bebas dari kutuk. Ambil tindakan iman. Jangan ingin simpan-simpan jimat karena takut kalau buang jimat nanti akan terkutuk. Engkau orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jangan takut, buang saja. Buang saja kepercayaan, tahayul-tahayul. Jangan disimpan, jangan diikutin. Bertindak dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Yakobus 4 ayat 7, karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim dan lawanlah iblis. Jadi yang harus kita lakukan itu pertama-tama memang tunduk. Pertama-tama kita memang harus taat sama Tuhan. Lalu kita pasti bisa lawan iblis. Maka kata firman Tuhan, dia pastilah lari daripadamu, kata firman Tuhan. Saudaraku, kalau engkau merasa aku terikat dengan dosa yang besar, gimana aku bisa lepas? Padahal aku udah percaya sama Tuhan nih, tapi aku jatuh berkali-kali. Dengar kata firman Tuhan, di mana dosa bertambah banyak, anugerah pun semakin bertambah banyak. Ya, Roma 5 ayat 20, jika engkau merasa gagal, jatuh lagi. Tuhan Yesus berkata, yuk bangkit, teruskan, lanjutkan bangkit. Berdiri aja. Aku sudah bayar untuk dosa yang ini. Ayo bangkit. Aku sudah bayar untuk dosa yang ini. Engkau sudah bisa atasi. Aku yang sudah bayar. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Tuhan itu percaya kita bisa. Masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa? Amin. Kenapa dia percaya sama kita? Karena dia yang buat kita. Yang mengerti katakan amin. Kemudian ada tujuan kemerdekaan yang berikutnya adalah supaya kita bisa melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Galatia 5 ayat yang ke-13. Sebab kamu, saudara-saudara yang telah dipanggil untuk merdeka, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan, melainkan sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Ya, kita dimerdekakan agar bisa melayani Tuhan dan agar kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita tidak dimerdekakan, kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak dikasihi Tuhan, mustahil kita bisa melayani dan mengasihi orang lain. Itu mustahil, saudaraku. Oleh karena itu sesama orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, sebaiknya kita sebisa mungkin layani orang lain, terima orang lain, bimbing orang lain lewat kasih dan teladan hidup kita. Semua orang punya masa lalu, benar ya? Semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan, tapi kita nggak boleh bersikap nggak adil. Saat Tuhan terima kita, Tuhan tidak korek-korek hidup kita, nggak usah korek-korek hidup orang lain, ya, nggak usah tuduh-tuduh orang lain, kasihi dan terima dia, perbaiki dia, nasihati dengan kasih. Nasihati dan bawa dia kepada Tuhan dengan kasih. Bulan lalu kita belajar tentang generasi. Ya. Tuhan menjamin masa depan generasi penerus. Tema bulan lalu. Tapi saudara tahu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tuhan membutuhkan kita untuk menjamin itu terjadi. Dan itu terjadi melalui hidup kita. Tuhan pakai hidup kita yang diselamatkan untuk bisa memberitakan keselamatan kepada orang lain.
Di Matius 28 ayat 19. Amanat agung, kita memberitakan, memuridkan orang lain. Generasi setelah kita. Mau tidak mau kita hidup sebisa mungkin agar orang lain, bahkan generasi setelah kita bisa menang. Karena hidup kita. Ya, karena hidup kita. Dengan apa? Dengan teladan. Kita bisa buka jalan bagi generasi ini. Bagi generasi berikutnya. Bagi generasi di bawah kita. Dan menjadi ayah dan ibu rohani. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Berapapun harganya, bagi anak-anakmu, bagi saudaramu, jangan biarkan mereka terus hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, saudaraku. Berapapun harganya, sekalipun engkau harus dimusuhin, tetap layani, beritakan dengan kasih. Bahwa mereka bisa lepas, bisa merdeka di dalam Kristus. Bangkitkan iman, bangkitkan doa dan semangat yang patah. Bukan sebaliknya, mematahkan semangat. Tapi kita bangkitkan semangat yang patah. Dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya lahir baru waktu SMP, kelas 1. Saya beritakan kepada papa saya tentang Tuhan. Karena papa saya itu Kristen dari lahir tapi gak pernah ibadah. Saya lahir baru karena ada orang yang mau bayar harganya untuk saya. Memberitakan tentang Kristus. Sebelumnya saya hanya suka ikut mama saya. Saya gak mau jadi orang Kristen, saya mau ikut mama saya aja lah. Karena mama saya punya tanggung jawab mengantarkan saya dari kecil untuk ikut sekolah minggu. Jadi saya terpaksa waktu itu jadi orang Kristen. Tapi saya gak mengalami Tuhan. Tapi waktu mama saya pergi ke pengajian, saya ikut. Saya suka. Ya. Saya suka berteman dengan teman-teman seperti itu. Pada waktu itu saya merasa itu baik. Waktu itu mama saya belum kenal Tuhan. Mama saya masih dari agama seberang. Nah, singkat cerita karena belum mengalami Tuhan, saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan agama lain. Tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi begitu saya lahir baru, ada orang yang bayar harganya untuk saya. Saya ditangkap oleh Tuhan. Anak SMP nginjilin orang tua. Ya. Ngasih tahu papa saya, ngasih tahu mama saya. Papa saya yang galak itu akhirnya marah-marahin saya. Bukannya terima, bukannya luluh hatinya, dia marah-marahin saya. Bukan dia, bukan pendeta itu yang kasih kamu beras, aku yang kasih kamu makan. Betul juga sih. Tapi saya tetap ngomong sama papa saya. Saya tetap ngomong sama mama saya. Walaupun sambil takut, sambil gemeteran. Bahkan saya berlinang air mata, saudaraku ya. Yang bisa saya lakukan, adik saya umur 10 tahun. Saya bawa, pokoknya berapapun harganya. Kamu ikut kemana saya pergi, saya bilang. Saya sembahyang, kamu harus ikut. Akhirnya dia ikut, saudaraku. Ikut. Dan sampai hari ini dia melayani Tuhan. Lalu singkat cerita, akhirnya papa saya tiba waktunya. Akhirnya dia mengalami kelahiran baru juga. Haleluya. Dia dibaptis bersama-sama dengan saya. Bersama-sama dengan adik saya. Karena saya waktu itu takut dibaptis sendiri. Masih anak kecil ya. Belum berani. Saya harus menangin papa saya dulu. Supaya saya bisa dibaptis bareng-bareng. Dibaptis selam bareng-bareng. Akhirnya kami dibaptis selam bareng-bareng. Pada waktu itu mengalami kelahiran kembali. Kelahiran baru. Mengalami Tuhan ya. Mengalami kasih Tuhan. Kemerdekaan. Dan dari itulah papa saya melayani Tuhan. Masalahnya satu. Mama saya belum mau. Penuh dengan kepahitan. Saya berdoa lagi. Saya ngomong terus sama mama saya. Walaupun dengan berlinang air mata. Walaupun akhirnya saya juga dikotbahin sama mama saya. 6 tahun. Lebih. Mau 7 tahun saudaraku. Setiap perjamuan kudus. Saya bawa mama saya dengan iman. Di dalam doa. Mama saya selamat. Saya deklarasikan. Mama saya milik Kristus. Saya deklarasikan. Mama saya percaya kepada Tuhan. Tahun 98 ya. Tahun 98 mama saya minta dibaptis. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mama saya minta dibaptis. Sekarang dia bilang, saya mau minta dibaptis. Sekarang tiba-tiba aja kita lagi ngobrol di mobil. Mama saya langsung ngomong gitu. Akhirnya gak menunda waktu lagi mama saya akhirnya dibaptis.
Dan orang tua saya melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan kemana-mana ya, ke desa-desa, ke kampung-kampung, melayani orang-orang di pedalaman, dan sampai masa tuanya melayani Tuhan. Wah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Jangan berhenti, saudaraku. Jangan berhenti. Engkau dimerdekakan untuk engkau bisa melayani dan mengasihi orang lain. Ya, saudaraku ya. Ada seorang anak kecil pada waktu itu di Inggris ya, sekitar 382 tahun yang lalu, tahun 1643. Seorang anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya, dia lahir dari seorang ibu yang masih muda umur 19 tahun. Pada saat ibunya umur 22 tahun ada seorang pendeta yang melamar. Karena mereka hidup susah, hidupnya melarat, akhirnya ibu ini menerima proposal pendeta ini, umurnya 70 tahun. Jadi umur 22 tahun, menikah sama umur 70 tahun. Cuman pendeta ini bilang dia nggak mau ada anak kecil di rumah itu. Dia menolak anak itu ya. Syaratnya kamu harus tinggalkan anakmu. Anak ini dititipkan ke kakek neneknya. Kehilangan kasih sayang, kehilangan haknya, tidak ada yang bisa mendidik dia dengan benar, dengan baik, saudaraku. Tumbuh menjadi orang yang bodoh, pemalas, nggak bisa diajar, pemberontak, nakal, ya, liar. Pokoknya kalau di sekolah dicap bodoh, nggak bisa diajar, pemalas, bodoh nggak bisa diajar, pemalas, ya. Sampai seseorang yang bernama John Huston melihat anak ini, dia mengasihi, dia mendoakan anak ini, dia mendidik, ya, dia menyekolahkan. Dia diterima anak ini oleh John Huston dengan kasih. Dan kasih ini mengubahkan anak ini. Ternyata dia jadi pintar. Ternyata dia rajin. Ternyata dia berubah, saudaraku. Anak tersebut. Akhirnya dia lulus. Harusnya dia masuk universitas yang terkenal. Di Cambridge. Lalu sebagian besar uangnya juga disumbangkan oleh John Huston untuk pendidikan anak ini. Dan anak ini tumbuh menjadi seorang ilmuwan terkenal sepanjang masa. Yang menciptakan teori gravitasi. Ya. Kenapa kita bisa jatuh? Karena ada gravitasi bumi. Ya. Dia ahli fisika terkenal. Namanya Sir Isaac Newton. Tidak ada yang tahu benih ilahi ternyata ada di dalam anak ini. Ya, kalau bulan lalu kita belajar tentang generasi, kita harus tahu kalau ada benih-benih ilahi di dalam hidup orang lain yang sebenarnya bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan berdampak. Saudaraku, lihatnya dari apa? Kacamata Tuhan, dari kasih. Karena benih gak bisa tumbuh sendiri jadi besar. Dia harus ditanam. Kita harus lihat anak-anak kita seperti anak panah. Kita harus mampu jadi pahlawan untuk membuat anak panah tersebut tajam dan lurus. Amin. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, saudaraku. Mari saya undang teman-teman PAW untuk maju ke depan. Kesimpulannya, merdeka yang sejati adalah hanya di dalam Yesus. Kemudian kita dimerdekakan saat kita bertindak. Ya, iman kita harus terlihat dari tindakan. Saudaraku, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita cari jawaban. Sementara Tuhan cari tindakan iman. Amin. Mana tindakan imanmu? Ya, mari bersama-sama bangkit berdiri. Mana tindakan imanmu? Petrus tidak akan mengalami mujizat berjalan di atas air kalau dia tidak bertindak untuk mengeluarkan kakinya dari perahu dan mengambil resiko dia bakal bisa tenggelam.
Tapi ternyata tindakan imannya itu tercatat dalam Bible sebagai sejarah di firman Tuhan. Bahwa ternyata dia bisa jalan di atas air. Sama seperti Tuhannya, Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita mau lihat mujizat, kalau kita mau lihat pelipat gandaan, kalau kita mau lihat pertolongan Tuhan, bertindak dengan iman. Sederhana, kecil, seperti biji sesawi. Tapi yang melakukan dan mengerjakannya adalah Tuhan. Sehingga bisa berdampak besar. Yang mengerti katakan amin. Kemudian yang terakhir, kita dimampukan untuk bisa melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Saudaraku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau yang sudah bayar di atas salib.